Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang Allah muliakan, sejak tadi pagi sampai siang ini, sampai malam nanti, bahkan sampai ajal menjemput kita, kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Karena dengan rahmat itu, seekor singa yang buas tidak mau memangsa anaknya. Karena dengan rahmat itu, seekor burung yang gagak tidak mau memakan telurnya. Sebab apa hadirin? Sebab karena ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yudillu ahadakum amalu, kalian tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, karena amal kalian. Wala anta ya Rasulullah, begitu juga engkau wahai Rasulullah. Wala ana, aku pun tidak akan masuk surga karena amalku. Illa birahmatin minallah, kecuali karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kita tidak akan selamat kalau hidup kita tidak dirahmati oleh Allah. Bahkan tidak hanya di dunia, kita pun tidak akan selamat di akhirat kelak kalau kita tidak dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, rahmat ini di setiap harinya kita mohonkan kepada Allah. Khatib di setiap akan memulai khutbah Jumat memohon rahmat Allah dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu juga ketika salat, duduk di antara dua sujud, kita mengucapkan Rabbi firli warhamni, ampuni dosaku ya Allah dan rahmati aku. Sampai-sampai orang yang sudah meninggal pun kita doakan Allahumma firlahu warhamhu, ampuni dia ya Allah dan rahmati dia. Karena memang kita tidak akan selamat tanpa rahmat dan kasih sayang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa sampai hari ini kita yang selalu berbuat dosa, kita yang selalu berbuat maksiat terus menerus, masih Allah izinkan hidup sampai dengan hari ini? Karena memang Allah masih memberikan rahmat hidup kepada kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, khatib secara pribadi maupun kita semua, mari mengucapkan alhamdulillah karena Allah masih berikan kesempatan bisa beribadah hari ini, melaksanakan salat Jumat sebagai salah satu bentuk ketaatan kita dan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan, kalian tidak akan masuk surga karena amal kalian, illa birahmatin minallah, kecuali karena rahmat Allah. Kemudian
Kalau ada orang yang bertanya, kalau begitu untuk apa kita beramal? Karena amal tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Memang kita tidak bisa masuk ke dalam surga karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Tetapi perlu kita ketahui, rahmat Allah bisa diundang melalui amal-amal kita. Kalau kita mau masuk surga, carilah rahmat Allah. Caranya, perbanyak amal yang bisa mengundang turunnya rahmat Allah. Lalu apa saja amal yang bisa mengundang turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, amal yang bisa mengundang turunnya rahmat dari Allah, yaitu ketika kita senang berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang senang berbuat kebaikan. Sekecil apapun hadirin, kita yang pernah menyingkirkan paku di tepi jalan, kita yang pernah membuang duri di tepi jalan, Allah melihat, Allah Maha tahu. Mungkin tidak ada orang yang melihat, mungkin tidak ada orang yang tahu, tapi Allah pasti tahu dan melihat. Kalau kita tulus ikhlas melakukannya, maka turun rahmat Allah kepada kita. Hadirin jamaah Jumat yang Allah muliakan, mungkin di antara kita ada yang berumur 60 tahun. Kita yang berumur 60 tahun mungkin bertobat baru 10 tahun. 50 tahun berbuat dosa, 10 tahun bertobat. Menurut hukum dagang, dosa kita belum bisa diampuni oleh Allah. Tapi orang yang bertobat walaupun seumur hidupnya penuh dengan dosa, dia bertobat dengan hati yang tulus, dia bertobat dengan hati yang ikhlas, dia bertobat dengan tobatan nasuha. Satu hari saja, bahkan 1 menit sebelum nafasnya di kerongkongan, dosanya bisa diampuni oleh Allah. Karena apa hadirin? Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senang sekali dengan orang yang berbuat kebaikan. Maka dari itu, sering-seringlah berbuat kebaikan, sekecil apapun, niscaya akan turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, amalan yang bisa mengundang turunnya rahmat Allah kepada kita, yaitu apabila kita menjadi orang yang sabar terhadap musibah yang Allah berikan dan Allah tetapkan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Wabashiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang sabar adalah orang yang ketika ditimpa musibah lalu dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini dari Allah dan kepada Allah kami akan dikembalikan. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kehormatan dan rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang Allah muliakan, jika kita bersabar maka turun rahmat Allah. Allah akan sayang kepada kita. Tapi jangan lupa, sabar punya pengertian bukan diam. Sabar itu bukan berdiam diri. Sabar itu bukan pesimis. Sabar itu bukan sketis. Sabar itu punya makna al-huruj minal masaqat.
usaha, ada ikhtiar, ada upaya yang kita lakukan terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala orang yang sabar itu Allah jelaskan dalam Al-Quran surah As-Zumar ayat 10, innama tuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang memiliki kesabaran yang kelak di akhirat akan mendapatkan pahala bighairi hisab, tidak terbatas. Kalau kita salat berjamaah jelas pahalanya 27. Kalau kita haji umrah makbur, Allah beri ganjaran masuk surga, jelas pahalanya. Kalau kita membangun masjid rumah Allah, Allah bangunkan kita rumah di surga, jelas pahalanya. Tetapi orang-orang yang sabar pahalanya bighairi hisab, tidak terbatas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita semua memperbanyak sabar supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-Nya kepada kita. Yang ketiga, amalan yang bisa mengundang turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika kita rajin mendengar ayat-ayat suci Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah bersabda, nawwaru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Terangi rumah kalian dengan rahmat Allah, yaitu dengan salat dan membaca Al-Quran. Maka dari itu, kalau di rumah jangan hanya nonton film, jangan hanya membuka lagu-lagu, tapi yang terbaik adalah kita buka MP3 Al-Quran, kita dengarkan ayat-ayat Allah. Yang lebih mantap lagi, tidak kita sekedar mendengar, tapi juga rajin membaca ayat suci Al-Quran. Hadirin jamaah Jumat yang Allah muliakan, yang keempat, amal yang bisa mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika kita rajin salat berjamaah di masjid. Kenapa bisa begitu? Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita, setiap kalian yang ingin masuk ke dalam masjid, maka bacalah doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu rahmat-Mu. Bukan cuma satu pintu. Kalau pintunya satu bab, tapi kalau pintunya banyak abwaab, banyak pintu rahmat Allah di dalam masjid ini, maka orang yang rajin salat ke masjid dan dia membaca doa minta rahmat kepada Allah, Allah akan berikan rahmat kepadanya. Kenapa kita yang rajin salat berjamaah ke masjid tapi tidak mendapatkan rahmat? Mungkin kita tidak meminta kepada Allah, masuk ke dalam masjid, masuk begitu saja, tidak membaca doa. Maka dari itu, mari kita amalkan sunnah Rasulullah ini, masuk ke dalam masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kita minta kepada Allah rahmat, insyaallah keluar dari masjid kita menjadi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang Allah muliakan, kemudian apa ciri orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Setidaknya ada dua ciri orang yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, ciri orang yang dirahmati oleh Allah yaitu ketika dia gemar melakukan kebaikan, senang sekali berbuat kebaikan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 125, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrah lil Islam." Siapa yang Allah kehendaki diberikan rahmat dan hidayah kepadanya, maka Allah akan bukakan hatinya untuk mengamalkan agama Islam. Ke masjid menjadi ringan,
Membaca Al-Quran 3-4 lembar dalam sehari begitu mudah. Bersedekah mudah, tidak sulit. Bersilaturahmi menjadi gampang dan seterusnya. Itulah ciri orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada di antara kita yang senang berbuat kebaikan dan bahagia setelah melakukan kebaikan, bisa menolong orang bahagia, bisa menyumbang masjid bahagia, bisa membantu sesama bahagia, itulah ciri orang yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, ciri orang yang dirahmati oleh Allah, dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang senang berbuat kebaikan, ini ada kaitannya dengan yang pertama. Setelah berbuat kebaikan, dia istiqomah, konsisten, konsekuen, berbuat baik, berkata baik, bertindak baik, berkelakuan baik, sehingga datang ajalnya, matinya pun dalam keadaan baik. Itulah yang disebut dengan kematian husnul khatimah. Ketika nyawa akan dicabut, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30, tanazzalu alaihimul malaika, turun kepada dia malaikat seraya berkata, alla takhafu, kamu tidak usah takut, wala tahzanu, dan kamu tidak usah bersedih, wa abshiru bil jannah, tapi bergembiralah dengan surga, allati kuntum tu'adun, untuk orang-orang yang istiqomah seperti kalian. Rajin ke masjid istiqomah, insyaallah matinya sedang salat. Rajin membaca Al-Quran istiqomah, insyaallah matinya sedang membaca Al-Quran. Sehingga orang yang dirahmati oleh Allah, matinya nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabatihi rasulillahi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'budana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afa'il dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa likaffatil muslimina ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.